Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noel Arianto Sumule dengan NIM 210301501 201 kelas PJKRJ atau 10. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis cedera olahraga dan penyebab terjadinya olahraga. Nah, jadi di sini kita dapat mempelajari tentang tujuan pembelajaran khusus, di mana di step pertama ada pengertian cedera, step kedua bagian-bagian tubuh yang sering mengalami cedera, jenis-jenis cedera, penyebab terjadinya cedera olahraga, dan tanda-tanda reaksi radang setempat akibat cedera. Lanjut. Jadi mungkin saja kita bertanya tentang apa sih itu cedera. Jadi di sini kita bahas cedera olahraga atau sport injuries adalah segala macam cedera yang sering timbul baik pada waktu latihan atau pertandingan sedang berjalan ataupun sesudah melakukan olahraga. Nah, baik pengetahuan tentang cedera olahraga berguna untuk mempelajari cara terjadinya cedera olahraga, baik itu mengobati atau menolong ataupun menanggulangi serta tindakan pencegahan atau kuratif. Nah, bagian-bagian tubuh yang sering mengalami cedera dapat kita lihat seperti di bagian kepala, leher, lengan, badan, punggung, tangan, pinggang, paha, lutut, kaki, tumit, dan telapak kaki. Nah, jadi jenis-jenis cedera olahraga dapat kita lihat atau pelajari berdasarkan waktu terjadinya cedera. Di sini ada cedera akut, yang dimaksud cedera yang terjadi mendadak. Cedera ini secara mendadak terjadi ketika melakukan olahraga ataupun sesudah melakukan olahraga. Yang kedua, cedera kronis, di mana cedera yang berkembang secara lambat. Yang kedua, berdasarkan ringan beratnya cedera. Jadi berdasarkan ringan beratnya cedera dapat kita lihat cedera ringan seperti cedera yang tidak ditakuti, cedera-cedera seperti yang kayak belum terlalu ringan ya, maksudnya begitu. Jadi yang kedua, cedera berat, cedera yang serius dan kerusakan yang parah atau fatal seperti kayak sudah si atlet ini, misalnya atlet lari, patah tulang, itulah namanya cedera berat. Lanjut. Nah, di sini penyebab terjadinya cedera olahraga. Yang pertama, sebab yang terjadi dari dalam atau internal violence, di mana dapat kita lihat di sini dijelaskan ada koordinasi otot dan sendi yang langsung benar sehingga timbul gerakan yang gak enak, kelainan struktur tubuh, kurangnya pemanasan. Jadi kurangnya pemanasan ketika melakukan olahraga dapat menyebabkan terjadinya cedera-cedera yang tidak diinginkan. Sebab berasal dari luar. Nah, atau external violence. Yang pertama ada kontak body, alat-alat olahraga, kondisi lapangan, kondisi lingkungan, gizi atau supporter maupun wasit. Jadi mungkin saja dipengaruhi dari kondisi lapangan atau kondisi lingkungan, bisa saja
cedera-cedera yang tidak diinginkan bisa terjadi karena dipengaruhi dari lingkungan atau lapangan, dan juga bisa terjadi karena alat-alat olahraga. Dan bisa saja mungkin supporter dari lain menyebabkan terjadinya juga cedera yang tidak diinginkan, baik itu yang fatal ataupun yang cedera ringan. Yang ketiga, ada pemakaian otot dan tendon yang berlebihan atau terlalu lelah. Di sini koordinasi otot yang terus-menerus akan mengakibatkan otot dan tendon yang digunakan untuk aktivitas olahraga terlalu lelah dan bisa berakibat cedera. Lanjut kita ke tanda-tanda reaksi radang setempat akibat cedera olahraga. Yang pertama ada kalor, panas saat mengalami cedera. Yang kedua ada rubor, memerah saat cedera olahraga. Ada dolor, nyeri atau sakit. Ada tumor, bengkak setelah beberapa saat. Yang terakhir ada fungsiolesi, daya pergerakan menurun. Baik, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.